Jadi sini kita akan buktikan, kita coba salah membaca candlestick gitu ya Bang ya. Kita akan coba dengan salah membaca candlestick, hasilnya apa gitu ya Bang ya. Tapi di sini dia tidak akan bisa bohong gitu ya Bang. Dia tidak akan bisa bohong. Di situ dia harus mengkonfirmasi candle dari sini ya Bang. Halo semuanya, teman-teman dimanapun berada, tetap sehat. Selamat malam ya. Ini jam 00.18. Kita akan trading buat sampel sesuai dengan requestan dari abang-abang. Sepertinya kebanyakan suka di time frame TF 15 detik dengan dengan pakai technical C3 ya Bang ya. Jadi ada abang-abang yang minta, Bang coba di technical C3 time frame 15 detik. Ada dua di sini, kita buat dua sampel ya. Sini kita buat sampel. Ada yang minta di saat trennya sedang kuat naik atau kuat turun ya, kuat naik atau kuat turun gitu ya. Yang satu lagi minta di saat kita mengambil konfirmasi C3 nya kita harus tunggu momen gitu, momen yang benar-benar akurat gitu ya, akurat. Oke. Artinya yang membawa arah harga gitu, candlesticknya yang membawa arah harga. Kira-kira begitu pertanyaan daripada atau permintaan daripada abang-abang yang dua ini ya. Oke, kita langsung aja yang pertama. Di sini kita lihat tren sedang naik ya Bang ya, tren sedang kuat naik. Oke, terlihat ya Bang. Jadi pas momennya sesuai dengan permintaan abang-abang gitu ya. Oke, di situ dia pelemahan untuk turun C3-nya, kita langsung ambil sell, ambil sell-nya, ambil buy-nya. Oke. Oke, cukup. Kita lihat di situ adalah pelemahan daripada buyer untuk turun gitu ya. Sebentar, Oke. Ini candlestick pelemahan untuk turun gitu ya Bang ya. Oke, namun kita lihat di sini ini akan membuktikan gitu, ketika tren sedang kuat naik atau kuat turun, apakah berjalan dengan baik gitu ya. Kita memang berlawanan arah gitu, tapi nggak masalah, kita akan buktikan gitu ya Bang ya. Oke, nah artinya candlestick yang ini berjalan dengan baik walaupun di tren sedang naik gitu ya Bang ya. Terlihat dari situ ya. Artinya tren candlestick di situ berjalan bekerja dengan baik gitu ya. Bekerja dengan baik sesuai dengan arahnya. Kita lihat ya Bang ya. Nah, ini memang kita lihat ini candle pelemah turun, tapi melihat ininya sumbunya terlalu pendek. Jadi saya open buy-nya di situ gitu ya. Open buy-nya. Berarti di tren itu kesimpulannya kita ambil di tengah-tengah tren yang sedang kuat naik, dia bekerja dengan baik ya Bang ya. Dia bekerja dengan baik gitu ya. Oke. Kita akan buktikan di sini gitu ya. Nah, saya di sini ambil buy. Kenapa? Karena saya melihat candle di C3 di sini adalah pelemahan daripada seller. Oke. Itu ya Bang ya. Kita lihat di tengah-tengah tren yang sedang kuat naik atau kuat turun, dia tetap bekerja dengan baik gitu ya Bang. Dia tetap bekerja dengan baik. Oke. Oke, di situ saya profit karena ini adalah candle kejenuhan dari suatu suatu harga gitu ya. Ini di sellernya dia menunjukkan adanya kejenuhan dengan sumbu atas dan bawah itu sama panjang ya. Di video sebelum ini saya sudah ada bagikan ya berbagai jenis candlestick yang merupakan pelemahan, merupakan kekuatan. Saya sudah bagikan di situ, abang-abang boleh langsung lihat aja. Di playlist sudah saya buat ya, playlist sudah saya setting agar abang-abang dengan gampang untuk melihat video-video yang akan abang perlukan gitu, yang abang inginkan gitu ya Bang. Oke, di sini kita terlambat OP.
Kita tunggu aja. Oke, jadi tren ini sedang naik ya bang ya. Tren ini sedang naik. Dan di tengah-tengah tren yang sedang naik, kita akan open posisi menggunakan teknikal ini gitu ya bang ya. Oke, kita akan open sell di situ. Tapi udah terlambat. Harusnya kita dapat titik yang tertinggi ini biar lebih aman gitu ya bang. Oke, kita tambahin lagi. Kita akan buktikan gitu kekuatan daripada akurasi daripada teknikal C3-nya gitu ya bang ya. Teknikal C3-nya gitu dia bang. Oke, tengah-tengah tren yang sedang kuat naik, kita pakai teknikal C3 gitu ya. Karena ada abang-abang yang request ketika tren sedang naik, cocok nggak, bisa nggak gitu, coba dibuat gitu ya bang ya. Oke, tunggu di sini apakah dia bekerja dengan baik atau enggak dia gitu ya bang ya. Oke, kita lihat hasilnya. Abang-abang langsung bisa ini ya, apa namanya, menilai sendiri tingkat akurasinya ya bang ya. Oke, jadi kenapa saya sell di situ? Melihat konfirmasi seperti ini adalah penurunan gitu di tengah-tengah tren yang sedang naik ya bang ya, sedang naik gitu ya bang ya. Oke. Memang di area sini dia udah mulai membentuk area sideways ya. Tapi kekuatan dia masih ada untuk naik ya bang ya. Kita terlihat dari tren yang ini, dia memang kekuatan untuk naik gitu ya bang. Oke, dan sudah kita buktikan di sini, kita ambil buy-nya gitu. Artinya saya buktikan di situ di tengah-tengah tren yang sedang naik ini menjumpai candlestick yang ada penurunan, walaupun ini termasuk tergolong pelemahan, dia tetap bekerja dengan baik ya bang. Ketika kita buy di sini loss ya, dia tetap turun di sini ya. Jadi terbukti gitu. Jadi banyak abang-abang yang bilang, bang saya loss pakai ini teknikal C3. Saya bilang, kalau saya bilang ya bang ya, ya nggak tahu sih, entah abang-abang entah yang saya, menurut pendapat saya ini benar atau enggak. Yang jelas yang pertama itu adalah kebanyakan orang loss pakai teknikal ini karena salah baca ya bang, salah baca gitu. Nah, kita akan coba nanti salah baca candle di sini, apakah hasilnya gitu. Yang jelas pasti loss gitu ya bang. Yang kedua, titik OP-nya tidak dapat di titik terendah gitu, titik OP. Itu yang membuat kita loss gitu ya bang ya. Oke, kita akan salah baca di sini. Dia, aduh, belum terbentuk ya bang, tertekan, sorry. Sorry ya bang ya, belum terbentuk, udah saya OP kan, tertekan, tapi nggak masalah. Kita lihat candle yang ini, candle yang C3-nya adalah pelemahan untuk turun ya bang ya, pelemahan untuk turun. Kita udah OP duluan di situ ya bang, tapi tanpa ini tidak sengaja gitu, tidak sengaja tertekan. Oke, ini pelemahan untuk turun ya bang, pelemahan untuk turun. Jadi jangan salah membaca candlestick gitu ya bang. Ketika kita salah membaca candlestick, itu yang membuat kita loss gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu. Jadi tren ini masih mengarah kenaikan gitu ya bang ya. Kita lihat bang, kita lihat support yang ini supportnya lagi, dia semakin naik ya, semakin naik gitu ya bang. Artinya di tengah-tengah tren yang sedang kuat naik, kita open posisi sesuai dengan apa namanya, analisa C3-nya ya bang, analisa C3-nya, teknikal C3 gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, dia turun di situ ya. Dia turun. Oke. Di sini kita akan ambil lagi sell-nya. Kita akan ambil sell-nya. Jadi kita akan buktikan ketika kita ngambil open posisi dengan salah membaca candlestick gitu ya bang ya. Salah membaca candlestick, hasilnya gimana gitu ya. Jadi kebanyakan kita pasti kesalahan membaca candlestick gitu dia bang. Itulah yang membuat kita loss gitu. Jadi bukan teknikalnya gitu, tapi open posisi kita kadang kurang tepat, dan kadang kita salah open posisi, salah membaca candlestick, itu yang membuat kita loss gitu dia bang. Oke, kita akan coba di sini ketika kita salah membaca candlestick gitu, salah arah candlestick gitu ya bang ya.
Oke, hasilnya apa gitu. Yang pertama pastinya nggak maksimal ya bang ya. Nah, seperti inilah contohnya, titik open posisi kita tidak pas gitu ya bang ya, tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan dengan titik yang paling tingginya gitu, karena kita kan open cell. Ketika kita open cell, saya sudah tekanin ambil titik tertinggi. Ketika open buy, ambil titik terendah. Jadi memang harus sabar gitu. Nah, harus sabar menunggu titiknya. Ketika dia open sell, kita harus tunggu candlenya naik dulu, baru kita open sell gitu ya bang ya. Oke. Jadi sini kita akan buktikan, kita coba salah membaca candlestick gitu ya bang ya. Kita akan coba dengan salah membaca candlestick, hasilnya apa gitu ya bang ya, hasilnya apa gitu. Jadi inilah yang abang-abang rasain ketika salah membaca candlestick ya bang ya. Oke. Nah, gitulah hasilnya bang. Dia loss dia gitu ya bang ya. Di sini kita ambil kembali yang kekalahan kita. Tekan open buy. Lebih baiknya di sini 2 menit. Tekan open buy 2 menit. Kita akan ambil kembali. Itu hanya contoh ya bang ya. Itu hanya membuat contoh bagaimana open posisi dengan salah membaca arah candle gitu ya. Oke, kita ambil 2 menitnya ya bang ya, karena di 2 menitnya ini lebih akurat ya, dia pasti akan naik gitu ya bang, akan naik gitu ya. Oke, mungkin di sini rawan ya bang, mungkin di sini masih rawan karena terlalu singkat, terlalu dekat gitu ya. Sementara kekuatan candlesticknya yang seller masih ada gitu ya bang, tapi kita lihat di sini ya. Oke, kita tunggu. Tapi yang pasti di sini dia udah pasti profit gitu ya bang. Oke, tidak dapat ya bang, betul yang saya bilang ya. Di sini dia masih ada kekuatan daripada si seller, tapi yang jelas di sini udah pasti dapat gitu ya bang. Oke, karena di sini ini adalah kekuatan terakhirnya gitu ya bang ya. Nah, di sini udah membentuk adanya dorongan dari bawah. Oke, simple sebenarnya menggunakan technical C3 ini ya bang ya. Kita jadi ini yang pertama ya bang ya. Yang pertama tadi requestan dari abang itu buat di time frame 15 detik. Apa tadi requestannya? Dengan di trend yang sedang kuat ya, yang sedang kuat. Jadi udah kita buat di sini bang. Ini kok udah reversal ya bang ya. Ini udah reversalnya udah penurunan, kita ambil buy-nya ya bang ya. Ini kekuatan untuk turun, kita ambil buy-nya gitu ya bang ya. Oke, di situ kita profit, sudah kita ambil kekalahan kita. Oke bang ya, jadi yang pastinya ketika kita mengalami loss itu bukan kesalahan daripada teknikal gitu ya bang, tapi kita salah baca candlestick ya bang ya, salah baca candlestick gitu ya. Oke, saya rasa untuk yang permintaan nomor 1 sudah cukup. Kita masuk ke permintaan nomor 2. Kita di sini menunggu momen katanya bang, menunggu momen, artinya biar akurat gitu ya, akurat. Berarti ketika kita menunggu momen, kita harus nunggu candlestick yang membawa arah harga ya bang ya. Ketika dia pelemahan berarti kita akan skip gitu ya, intinya gitu ya. Berarti kita di permintaan kedua ini harus butuh kesabaran ya bang, kesabaran ya. Jadi memang ketika trading itu kesabaran harus benar-benar ada gitu ya bang ya, harus benar-benar kita miliki gitu ya, kesabaran itu. Oke, ketika dia naik kita akan sell di sini ya bang ya. Ketika dia naik kita akan sell. Nah, jadi tren ini udah akan kuat turun gitu ya, akan kuat turun. Oke, dia udah turun duluan ya bang ya, nggak masalah, kita akan lewatkan aja. Oke, di sini kita harus benar-benar menunggu momen permintaan dari abang yang request ini ya. Nunggu momen yang mana candlestick yang membuat kekuatan untuk turun gitu ya bang ya. Berarti ketika seperti ini pelemahan untuk turun kita nggak ambil ya, tapi kita boleh buktikan gitu ya kekuatan keakurasian daripada
teknikal ini gitu ya bang ya. Tidak masalah, kita akan ambil dulu karena kelamaan juga kita untuk menunggu candlestick yang benar-benar akurat gitu ya bang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya bang ya, tidak menutup kemungkinan. Saya mengedukasikan di sini bagaimana kita membaca yang lemah dan membaca yang kuat itu bisa gitu ya bang ya, bisa gitu. Jadi nggak berpacuan untuk ke satu candlestick gitu ya bang ya, nggak berpacu untuk satu candlestick yang kuat gitu. Ketika kita melihat yang lemah juga kita bisa gas gitu ya bang ya. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Tapi ketika masih benar-benar belum bisa membaca candlestick pelemahan, jangan coba-coba ya bang ya. Pakailah candle-candle yang membuat kekuatan untuk turun ya bang ya, seperti ini gitu. Saya sudah bagikan ya bang ya, saya sudah bagikan candle-candle yang membuat kekuatan untuk turun, candle-candle yang membuat kekuatan untuk naik. Oke, di sini terbukti ya bang ya. Sini terbukti dia bekerja dengan baik gitu ya bang ya. Dia bekerja dengan baik. Artinya ini adalah penurunan yang lemah. Ini adalah penurunan yang lemah dari bodinya terlihat ya bang. Dan di sini benar aja dia mengalami kenaikan ya bang. Nah, jadi tidak masalah di teknikal ini masalahnya. Masalahnya kita open posisinya yang nggak pas makanya loss. Masalahnya kita yang salah baca candlestick makanya loss gitu ya bang. Oke. Aduh. Oke, di sini kita tunggu dulu sesuai permintaan dari abang yang request ini. Abang itu maunya kita nunggu momen yang betul-betul candlestick yang membawa kekuatan ya bang ya. Oke, kita akan tunggu di sini. Harusnya kita tadi bisa sell sebenarnya, tapi karena kita tunggu momen ya udah gitu. Karena ini adalah pelemahan untuk naik gitu ya bang ya. Oke, tapi tidak masalah. Ini termasuk pelemahan ya bang ya. Ini termasuk pelemahan. Seandainya ini candlestick punya sumbu panjang di atas, kita langsung ambil sell, tidak ada masalah gitu ya bang ya. Udah pastinya dia akan terjun gitu ya bang ya, tanpa adanya perlawanan seperti ini gitu ya. Jadi jelas dia gitu. Seandainya ini agak lebih panjang aja dikit, nah ini pasti akan langsung turun gitu ya bang ya, tanpa adanya perlawanan seperti ini. Ketika candlesticknya seperti ini, kecil sumbu di atas, candlestick merah sumbu kecil di atas, dia akan kebalikannya gitu ya bang, dia akan lemah untuk turun. Artinya ketika lemah untuk turun, kita akan pakai logika kita, berarti akan adanya kenaikan, adanya perlawanan ya. Oke, di sini terbukti ini akan adanya candle-candle hijau kembali gitu ya bang ya. Oke. Kita akan ambil buy-nya. Sebenarnya nggak candle kekuatan ya bang ya. Sebenarnya ini nggak candle kekuatan ya. Ini bukanlah candle kekuatan, karena seandainya bodinya lebih berisi lagi, lebih panjang lagi sedikit, dan punya sumbu kecil di sini, itu akan kuat untuk naik ya bang ya. Jadi ketika kita dapatkan seperti itu, kita tunggu aja titik-titik terendah dia gitu, untuk open posisi gitu ya bang ya. Aduh, kelewat ya. Untuk open posisi gitu, karena kita tahu dia akan adanya perlawanan kembali gitu ya bang ya. Oke. Kita tahu dia akan ada perlawanan tekanan ke bawah lagi ya bang, melihat situasi candlestick yang seperti ini gitu. Seandainya dia lebih panjang dikit, ini udah pasti terjun gitu ya bang. Udah pasti terjun. Ini udah pasti langsung naik ya bang ya. Udah pasti langsung naik gitu ya bang ya. Oke, tapi di sini masih berjalan dengan baik. Artinya di sini saya mengedukasikan biar abang dapat titik-titik terendahnya gitu. Ketika dapat pelemahan seperti ini tidak begitu kuat, ambil aja titik terendahnya untuk open buy gitu dia bang. Karena ketika kita langsung open di sini ya, kalau misalnya dia tidak naik sejauh ini gimana coba, kan loss dia. Walaupun misalnya di sini nanti dia akan tetap ditutup dengan candle hijau, kita harus tetap pilih opennya di titik idealnya gitu ya bang. Titik idealnya ini karena kelewat ya bang ya, ini tanpa analisa ini. Oke, gitu dia bang, caranya menggunakan teknikal ini gitu. Nah ini tren sedang kuat turun loh, tapi kita open buy tadi di sini, hasilnya profit ya bang ya. Nah ini sedang kuat turun, hasilnya profit gitu ya bang. Artinya dia tetap bekerja dengan
dengan baik gitu ya bang. Dia candlestick ini tidak akan pernah bohong gitu, tidak akan pernah bohong gitu ya bang. Ini tidak akan pernah bohong. Dia akan tetap menginformasikan, akan tetap melaksanakan sesuai dengan yang dikonfirmasikannya gitu. Dia mengkonfirmasikan A, dia harus melakukan A gitu ya bang ya. Itu artinya bekerja dengan baik gitu ya. Oke, ini memang belum tidak candle sempurna. Di sini memang tidak candle sempurna, tapi saya sudah jelasin ketika kita tidak dapat candle sempurna, tidak dapat candle seperti ini sempurna untuk turun gitu ya bang ya. Aduh sorry. Abang-abang harus pintar gitu. Cara OP-nya gimana gitu? Apakah kita ambil reversalnya atau kita ambil titik terendahnya gitu ya bang ya? Oke, kita tunggu di sini. Oke, dia tetap kuat turun. Oke, yang jelas di sini akan naik ya bang ya. Yang jelas di sini akan naik. Oke. Gitu dia bang, cara kita untuk open posisi. Walaupun kita mendapatkan candle stick yang misalnya pelemahan atau kekuatan, sedangkan kita pun mendapatkan candle kekuatan, kita harus pandai juga open posisinya gitu ya bang ya. Kita harus pandai juga open posisinya. Kenapa bang? Ya ketika kita udah nggak pintar open posisinya, misalnya udah naik duluan baru kita ambil buy-nya, ya sama aja bohong gitu ya bang ya. Nah, karena di sini kita sudah pasti tahu naik, ya udah kita ambil di sini buy-nya gitu dia bang kira-kira. Jadi teknikal apapun yang kita pakai tidak akan lepas dari yang namanya logika kita ya bang ya, logika kita untuk melihat kondisi market gitu ya bang ya. Oke. Di sini kenapa dia turun? Ya memang candlesticknya adalah penurunan gitu ya bang ya, penurunan. Dan saya berani open buy di sini karena saya tahu dia ini titik terendahnya ya bang ya. Ini titik terendahnya. Melihat candlestick yang seperti ini. Nah, ini kan udah over. Artinya ini akan merupakan titik terendahnya. Walaupun di akhirnya dia harus mengkonfirmasi ini penurunan, tapi saya bisa buy-nya di sini. Tadinya kalau naik bisa sell-nya di sini ya bang. Jadi dia dapat dua gitu. Kalau dia dapat seperti ini ya, dapat candle seperti ini kan konfirmasinya turun. Langsung dikonfirmasi dia dengan langsung adanya penurunan gitu bang. Artinya ini adalah titik terendahnya gitu. Nanti dia akan naik dulu, tapi di sini di open posisi kita itu dia akan tetap turun gitu. Dia akan tetap mengkonfirmasi dengan adanya perintah dari sini ya, dari C3 itu ya bang ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita akan sekali lagi open posisi. Kita lihat ini adalah pelemahan untuk naik. Oke. Pelemahan untuk naik gitu ya bang ya. Artinya dia akan turun gitu. Kita akan ambil sell-nya gitu ya bang. Oke. Jadi buat abang-abang semoga ini mudah dipahami ya bang ya. Semoga ini mudah dipahami dan bermanfaat gitu ya bang. Oke, kita tunggu di sini. Jadi buat abang-abang yang sedang dalam proses edukasi, jangan bosan-bosannya gitu untuk belajar gitu ya bang. Karena semua harus dimulai dari nol gitu. Kita nggak ada orang yang tiba-tiba langsung ke level 10 ya tanpa ada melalui level 1 atau level 2 gitu ya bang ya. Oke, di situ dia harus turun ya bang ya. Tapi nahan-nahan, oke, tidak masalah. Di sini penurunannya akan terjadi. Kekuatan si buyer masih ada ya bang ya. Itu artinya kekuatan si buyer masih ada gitu. Oke, tapi di sini dia tidak akan bisa bohong gitu ya bang. Dia tidak akan bisa bohong. Di situ dia harus mengkonfirmasi candle dari sini ya bang. Gitu dia bang. Jadi harus pintar-pintar juga untuk open posisinya gitu. Aduh, terlewat ya. Di sini dia nggak akan bisa bohong ya bang ya. Dia harus mengkonfirmasi gitu. Ini adalah napas terakhirnya dia gitu ya bang. Oke. Dia harus tetap mengkonfirmasi ini ya bang. Mengkonfirmasi ini gitu. Oke, mungkin ini open posisi terakhir ya bang ya.
meskipun posisi terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ya Bang ya. Oke, di situ profit intinya seperti yang saya bilang, ketika kita mendapatkan konfirmasi yang tidak seperti ini misalnya ya Bang ya. Ini kan pelemahan kan untuk naik. Nah, di situ makanya saya sell gitu ya Bang ya. Di sini dia memang udah tidak bisa lagi bohong karena ini belum terlaksana gitu ya Bang ya. Ini adalah napas terakhirnya dia gitu. Yang harusnya dia turun, dia menghabiskan napasnya gitu ya Bang. Oke, tapi tidak masalah. Yang penting inti dari semuanya kita harus pintar-pintar untuk OP-nya. Yang kedua, jangan salah untuk membaca candlestick. Oke. Jadi inilah yang membuat kita loss ya Bang ya, ketika kita salah kebalikan dari candle ini yang kita baca. Ketika ini juga yang titik OP kita nggak pas, nggak tepat di titik terendah atau titik tertinggi, kita akan mengalami loss gitu. Itu tidak akan bisa dipungkiri gitu ya Bang ya. Oke, mungkin sekian dulu teknikal kali ini. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat buat semua yang menonton video ini, yang udah bergabung di channel ini. Terima kasih buat dukungan dari abang-abang. Yang belum bergabung, silakan bergabung jika ingin benar-benar untuk meniatkan diri untuk terjun ke trading ya Bang ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, selamat malam. Oke.